terdapat peristiwa besar sewaktu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh seorang Raja Yaman. Raja Yaman yang menyerang Ka'bah adalah Raja Abraha. Kisah Raja Abraha ini pun secara ringkas dan padat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Dalam kitab Ar-Rahikul Maktum Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan Raja Abraha memiliki nama lengkap Abraha Al-Ashram. Raja Abraha merupakan seorang gubernur Yaman yang berambisi ingin membangun gereja megah di San'a, kemudian diberi nama Al-Kalis, dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah terbesar di seluruh Arab, menyaingi Ka'bah di Mekah. Sebagai pusat keagamaan, kota Mekah menjadi destinasi utama yang kerap dikunjungi oleh umat Islam. Hal tersebut memberi kesempatan bagi pedagang-pedagang untuk menjajakan barangnya. Mengetahui hal tersebut, kebencian bangsa Arab dan juga Kohtan kepada Abraha semakin bertambah. Mereka kemudian menghancurkan gereja tersebut. Penghancuran gereja tersebut kemudian disinyalir menjadi alasan Abraha kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha mendatangkan tentara dari Abyssinia. Dia sendiri yang memimpin pasukan itu dengan mengendarai seekor gajah. Beberapa suku Arab yang mendengar rencana itu mencoba untuk menghalangi Abraha. Seorang pemimpin Arab di Yaman bernama Zun Nafar menggalang kekuatan sukunya dan suku-suku Arab di sekitarnya untuk menghalangi tentara Abraha. Zun Nafar dapat dikalahkan oleh tentara Abraha sehingga ia ditawan dan hampir dihukum mati. Setelah itu, ia kembali meneruskan perjalanannya hingga sampai di Mukomis. Di sini Abraha memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya dan bersiap-siap melakukan invasi ke kota Mekah. Ketika tiba di Mukomis, Abraha mengutus Aswad bin Maksud menuju Mekah menggunakan kuda dan merampas kekayaan orang-orang Quraisy termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Mendengar 200 ekor untanya dirampas pasukan Abraha, Abdul Muttalib pun beranjak menemui Abraha. Mendapat tamu dari pemuka Mekah, berbangga hatilah Abraha. Dia menyangka Abdul Muttalib cemas Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya. Abraha pun bertanya kepada Abdul Muttalib dengan congkak, "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" Namun, jawaban Abdul Muttalib sangat di luar dugaan Abraha. "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu," ujar Abdul Muttalib. Abraha pun terheran, "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu? Padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja?" ujarnya. "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah merupakan milik Allah. Maka Allah lah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muttalib dengan tenang. Abraha terdiam,
namun geram dan marah sekali. Dikembalikanlah unta-unta milik Abdul Muttalib. Saat kembali ke Mekah, Abdul Muttalib pun memperingatkan warga kota agar berlindung menyelamatkan diri. Wahai kaumku, tinggalkanlah Mekah, berlindunglah ke bukit. Sungguh aku melihat pasukan Abraha yang besar dan mustahil kita lawan, seru Abdul Muttalib. Bergegaslah warga Mekah meninggalkan kota. Sementara Ka'bah tetap berdiri dan tak satu pun warga yang menjaga dan melindunginya. Ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumahmu ini. Doa Abdul Muttalib di depan Ka'bah sebelum meninggalkan kota. Sementara itu, pasukan Abraha pun bergegas menuju Mekah. Hentakan kaki gajah telah membuat warga Mekah ketakutan. Mereka berpikir, inilah hari akhir bagi kota Mekah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang Ka'bah. Namun, tiba-tiba gajah-gajah enggan melangkahkan kakinya. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhasir dekat Ka'bah. Abraha geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut. Namun, pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih tersebut. Mereka berlarian mencari tempat berlindung dari serangan burung ababil. Namun, mereka tidak ada yang selamat. Mereka binasa dan hancur lebur dan hangus terbakar sebelum mereka menyentuhkan sedikit pun jemari mereka ke Baitullah. Pasukan Abraha tidak ada yang tersisa satupun yang hidup, dan selamatlah Ka'bah. Allah selalu melindungi Ka'bah sampai di akhir zaman.